Shalom, saya Ola. Selamat datang di Kingdom Devotion ICA Indonesia. Tema kita adalah pemurnian ketaatan, dan kita akan baca pada Lukas 22 ayat 14, 15, 16 yang bunyinya, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Jadi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, ini adalah suatu kerinduan Tuhan Yesus untuk makan bersama dengan sehidangan dengan dia sebelum dia menderita untuk menggenapi kerajaan Allah yang telah ditetapkan bagi dia. Dan di situ ada suatu gambaran yang perlu kita ambil satu teladan, bahwa Yesus datang sendiri untuk mengumpulkan rasul-rasulnya. Dan kalau pada saat ini juga, kalau dicontohkan pada saat ini, Tuhan memanggil kita untuk datang sehidangan makan dengannya. Kalau pada saat ini digambarkan seperti perjamuan kudus, dan dia membagi-bagikan cawan itu dan dia mengucap syukur, dan dia mengingatkan untuk selalu membagi. Begitu juga dengan roti, adalah suatu tubuhnya sendiri sebagai gambaran simbol bahwa tubuhnya sendiri dia membagi-bagikan, dan itu selalu dia ingatkan untuk selalu mengingat mengadakan perjamuan kudus, dan kita telah melakukan selalu dalam kehidupan kita. Jadi dalam satu perkumpulan itu ada berbagai karakter di sana, tabiat dan akhlak yang berbeda. Tapi Tuhan Yesus mau bahwa dia mengasihi untuk semua orang, tidak membeda-bedakan orang. Itu menjadi suatu kekuatan iman kepada kita, bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati kita, bagaimana ketulusan kita kepada Tuhan. Dan dia sudah gambarkan, dia dalam kemuliaannya dia telah datang untuk merendahkan diri. Itu suatu teladan yang baik buat kita, bahwa kita harus hidup serupa dengan Tuhan. Dengan apa? Mencontoh teladan Tuhan selama dia di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan suatu pelajaran yang sangat menguatkan, di tengah keterpurukan kita, di tengah masalah kita, di tengah persoalan kita, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Jadi jangan takut bahwa kita tidak ada siapa-siapa, tapi kita selalu ada bersama Tuhan Yesus, karena dia telah menderita, dicaci, dimaki, dihina, bahkan disalibkan karena untuk menebus kita. Jadi dia sanggup untuk menguatkan kita, memampukan kita untuk semuanya. Dan suatu ayat pendukung pada bacaan kita adalah pada Ibrani 9 ayat 15, bunyinya, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dalam menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi itu satu juga kekuatan kepada kita, bahwa dia telah menjadi pengantara kita, dia menjadi pendoa kita, dia telah menyediakan yang terbaik buat kita. Tapi ada hal di dalamnya, ada proses di dalamnya. Kita senantiasa berharap kepada dia, karena hanya dialah Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Biar kerinduan kami ya Tuhan sama dengan kerinduan-Mu. Ajarkan kami senantiasa merindukan Engkau dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu berpaut kepada Engkau, karena Engkau telah memberikan kami contoh teladan yang baik, bagaimana menyikapi secara benar dalam kami berkehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin.